Trading forex udah tahu ada SL dan TP-nya, tapi sering banget di-cut profit. Pertanyaannya, apakah sehat? Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli. Seperti biasa teman-teman di sesi Q&A Instagram kita, di channel YouTube kita bersama, NFC Forex TV, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Cepat banget ya. Trader Nusantara teredukasi ya. Oke teman-teman, saya lagi buka akun Instagramnya NFC dan di sini kita kemasukan banyak pertanyaan. Kemasukan ya, menerima banyak pertanyaan seperti biasa dan beberapa pertanyaan ini cukup perlu didalami menurut saya. Karena memang banyak banget kalau teman-teman tahu ya, beberapa waktu terakhir ini, mungkin beberapa bulan ini, let's say setahun terakhir inilah gitu ya, orang-orang yang masuk ke dalam komunitas kita di Nusantara Efek Community adalah pemula yang baru memulai bisnis forex-nya. Nah, yang menarik adalah mereka belum pernah belajar dimanapun dan baru kenal forex-nya dari NFC. So, belakangan ini pertanyaan yang masuk semakin menarik dan saya semakin semangat menjawabnya gitu ya. Kenapa? Karena saya ngerasa ini jadi moral obligation buat NFC untuk bisa mengedukasi Nusantara. Gimana caranya kita bisa terus mengambil peran bangun bareng-bareng industri forex-nya jadi sehat banget di Indonesia gitu ya. Oke, teman-teman, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Instagramnya NFC ya. Di situ ada teman-teman bisa lihat @nusantara_efek_community. Kalau teman-teman belum follow, buka aplikasi Instagram, cari yang username-nya di pojok itu tuh, ada @nusantara_efek_community. Kalau 24 jam pertama tonton video ini, teman-teman bisa langsung input di dalam Instagramnya NFC itu ada story-nya. Oke? Karena di story Instagram NFC itu juga cuma 24 jam, habis itu hilang. Teman-teman nggak bisa input pertanyaan lagi. Nunggu minggu depannya lagi kalau ada. Gitu. Nah, by the way, teman-teman, minggu lalu kita libur. Karena minggu lalu kita merayakan ulang tahun Nusantara Efek Community. Bareng sama broker HFX, juga bareng sama satu trading room yang connect ke kita, namanya adalah Ruang Traders. Ada banyak banget tools yang dirilis sama Ruang Trader. Teman-teman lihat aja deh di video-video kita yang lalu gitu ya. Kita udah banyak banget ceritain di sana. Dan teman-teman, saya ngelihat komen-komennya happy banget, banyak banget yang dapetin manfaatnya ya. Oke, saya masuk ke pertanyaan yang pertama, yang mana dulu ya? Oke, dari ini dulu deh. Dari Ricky_Choa. Dia nanya gini, sering nggak mas? Harga hampir nyentuh area UFO dan langsung run sampai final target. Artinya nggak dapet nih dia nih ya. Hampir nyentuh terus run harganya. Terus ordernya di cancel nggak? Nah, dua kali nanya nih dia ya. Oke, jadi yang pertama, sering atau enggak, jawabannya jarang. Bisa dibilang sangat jarang. Nah, apakah ordernya di cancel? Nah, kadang-kadang teman-teman, bukan kadang-kadang ya, lebih seringnya bahkan saya bisa bilang, area yang hampir disentuh oleh harga terus harganya run, itu adalah area yang bagus. Bukti bahwa area itu kuat, maka ketika hampir dideketin sama harga, harganya mental lagi. Gitu. Buat saya tidak akan cancel. Sampai harga meninggalkan area terlalu jauh. Gitu. Simple ya. Jadi kalau areanya meninggalkan harga terlalu jauh, misalnya kita bikin sell, harganya hampir masuk ke sell kita, turun lagi. Nah, saya yakin sell ini bagus. Kalau dia segera balik lagi dan masuk, lalu kita dapetin profitnya. Kalau buy, berarti harganya kita berharap turun masuk ke area kita, nggak kena, naik lagi ke atas gitu ya. Nah, kalau itu yang terjadi teman-teman, tahan buy-nya sampai kapan? Sampai dia disentuh oleh harga dan kita dapetin profitnya, atau harganya terlalu jauh naik ke atas, area kita ditinggalin nih, lebih dari TP1/3, ya sudah, area ini cancel aja, lupain gitu ya. Jadi rules cancelnya sederhana, sesederhana itu. Oke. Lanjut dari kilo.54. Wah. Jika grup sinyal sudah ada RR, tapi kebanyakan sering cut profit, apakah sehat tradingnya? Nah, ini saya ingat tahun pertama NFC ketika banyak banget signal kita yang profitable ya, yang luar biasa gede profitnya, tapi ternyata banyak banget orang di luar sana hanya ikutin dan cut profit. Nggak sampai TP1, 2, TP3 kayak gitu. Kenapa? Karena secara psikologis memang kita tidak nyaman melihat floating profit berkepanjangan. Kalau floating minus, kita tahan, kan gitu ya. Apakah itu salah Mas Fadli? Saya pikir kalau teman-teman yang sebagai pemula, teman-teman perlu tahu itu salah. Kadang-kadang kita secara psikologis itu merasa tidak mau ngaku salah, tanda kutip.
Makanya kalau lagi salah ditahan, mudah-mudahan balik gitu ya. Nih harga buy misalnya, teman-teman areanya seperti ini lebarnya. Terus harga masuk ke area floating profit dikit. Belum nyampe TP1. Oke, naik naik naik. Floating minus lagi hampir SL misalnya. Naik lagi hampir TP1, masuk lagi hampir SL lagi. Nah, naik lagi profit lagi, belum TP, masuk lagi area hampir SL dan nginep beberapa hari di floating minus seperti itu. Nah, kebanyakan teman-teman ketika orang tidak sadar, ketika orang tidak sabar lebih tepatnya, begitu dia naik lagi profit, udah biru, udah cut aja deh daripada ntar merah lagi, gitu. Dan tidak jarang kasusnya begitu habis di cut profit, habis itu TP dan harusnya dapetin profit yang lebih gede, gitu. Nyesel kan kayak gitu ya. Nah, itu secara psikologis pengetahuannya. Kalau dari sisi apakah sehat tradingnya, jelas tidak sehat teman-teman. Kenapa nggak sehat? Karena teman-teman sudah punya risk versus reward-nya. Teman-teman udah rela kehilangan sekian pakai stop loss. Tapi ketika profit, teman-teman tidak dapatkan sejumlah yang seharusnya. On the long run, teman-teman, kalau diakumulasiin dari banyak transaksi, kalau profit di-cut dikit, ketika loss dibiarin sejumlah stop loss-nya, maka 3-4 kali TP belum tentu nutup 1 kali SL. Ini malah jadi nggak sehat banget. Kita maunya beberapa SL ditutup dengan 1 TP panjang yang profitnya gede kan gitu. Sehingga teman-teman tidak harus sempurna tradingannya. Nah, inilah yang bikin banyak orang ngaku saya bisa punya akurasi atau win rate di atas 90% katanya. Wow, karena ngambil TP-TP pendek tadi, cut profit dikit 10 pip, 5 pip, 10 pip, 5 pip diambil. Ketika SL dibiarin sampai 100 pips, kan kayak gitu. Percuma, 1 kali loss lebih gede dari semua TP-nya yang barusan dia dapat. Gitu. Akurasinya tetap 90%, 9 transaksi yang 10 pips, 1 SL yang 100 pips gitu ya. Kalau diakumulasi tetap minus 10 pipsnya. Jadi percuma. Kalau ngakunya akurasi, ya 9 kali profit, 1 kali loss kan gitu ya. Jadi jangan ketipu. Teman-teman perlu perhatikan RR-nya dan stick to the rule. Gitu. Ya. Ini mahal banget teman-teman. Karena memang gini, saya pengen bahas ini dalam sama teman-teman semua karena ini penting banget dan ini adalah proses bertumbuh. Tidak bisa ayo harus bisa, nggak bisa gitu. Teman-teman perlu terjun beneran untuk dapetin mentalnya. Perlu percaya banget sama strateginya, baru teman-teman bener-bener bisa nahan sampai profit, sampai TP-TP jauh itu. Kalau teman-teman cut profit, artinya teman-teman nggak percaya sama strateginya. Nggak percaya sama apa misalnya tadi, grup sinyalnya misalnya gitu ya. Kalau kata Kilo 54 tadi. Atau sama masternya gitu ya, sama master tradernya yang ngajar misalnya, nggak percaya. Makanya teman-teman cut profit. Kalau teman-teman percaya, apalagi sudah menyaksikan dengan mata kepala sendiri, ya kayak di film-film ya. Kalau misalnya teman-teman sudah melihat ribuan transaksi yang terjadi dan ternyata ketika semuanya didiemin, profit kok aslinya. Kalau gitu ketika yang sekarang lagi minus, ya biarin aja. Ketika floating profit, tungguin aja, ntar juga TP. Ketika ada yang loss, ya biasa aja. Memang ini salah satu transaksi yang loss. Gitu. Kalau misalnya take profit, nggak usah euforia, ya biasa aja. Salah satu transaksi yang profit. Yang kita lihat akhir bulan bisa nggak dapetin duitnya, di WD misalnya. Dinikmatin hasilnya setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun bahkan. Seperti itu. Ya. Alright. Dari Rosemary's 01. Oke, dia nanya gini. Trader seperti apa yang tidak cocok belajar di NFC? Wah, ini bagus nih pertanyaannya. Kan banyak orang nanya, Mas, apakah saya cocok? Gitu ya. Nah, ini mungkin bisa menjawab teman-teman semua. Kalau teman-teman termasuk kriteria ini, sebaiknya berhenti belajar di NFC, cari komunitas lain. Nah, ya, ini jarang ditanyakan nih. Orang nanyanya kan, apakah saya cocok? Atau trader seperti apa yang cocok? Kan gitu ya. Dia nanya, yang tidak cocok belajar di NFC itu trader seperti apa? Oke. Nah, seperti yang mungkin teman-teman udah tahu ya, kalau teman-teman udah subscribe YouTube ini dari lama, teman-teman mungkin tahu bahwa kita lebih mengutamakan psikologi trading dibanding dengan technical trading. Kalau teman-teman tidak mau belajar secara psikologi, bertumbuh secara psikologi, berhenti aja udah. Karena apapun technical yang teman-teman dapatkan, kalau psikologi trading yang tidak dewasa, tetap loss. Sebaliknya, yang psikologi tradingnya dewasa, ganti-ganti teknik pun tetap bisa profit, teman-teman. Karena disiplin itu bukan willpower, bukan saya berusaha untuk bisa tetap pakai stop loss. Enggak, biasa aja pakai stop loss itu. Karena memang itu udah dewasa secara psikologi. Saya akan tahan profit sampai TP, saya berjuang untuk bisa tahan profit sampai TP. Kenyataannya nggak perlu berjuang, biasa aja, TP ya TP aja gitu.
Karena itu bukan willpower, tapi memang udah jadi karakter, teman-teman. Makanya balik lagi, psikologi tradingnya. Jadi nggak cocok buat orang yang pengen kaya cepat dari forex, yang cincang lot misalnya, nyari rebate gitu ya, yang memang tujuannya bukan jadi seorang profesional forex trader, yang punya visi ngelola dana sampai gede banget, ratusan juta, miliaran, puluhan miliar, yang benar-benar bisa hidup dari industri forex. Itu yang cocok belajar di NFC. Di luar itu nggak cocok. Gitu ya. Jadi saya harap teman-teman punya cita-cita yang benar-benar besar yang bisa dicapai lewat forex trading. NFC cuma bantu aja. Gitu ya. Oke, ya ke lock handphonenya. Oke. Lanjut lagi pertanyaan dari underscore D4 Aus. Daus mungkin ya. Di ruang trader mending full auto atau dipilih-pilih. Nah, ini kalau buat teman-teman yang belum tahu ruang trader itu yang tadi saya ceritain ya, kita baru connect seminggu yang lalu sama tim Ruang Traders dan sekarang kita punya app.ruangtrader.com. Itu adalah sebuah aplikasi, sebuah tools yang membuat teman-teman bisa punya trading room. Oke, selama ini kita ngajarin teman-teman bisa bikin trading plan. Nah, Ruang Trader memungkinkan teman-teman punya trading room, bukan hanya trading plan. Trading room tuh gini loh, kalau NFC ya, trading roomnya sebelum kita connect sama Ruang Trader, itu ya isinya ada tim analisnya, tim order takernya, marketingnya gitu ya. Orang yang ngajuin proposal setiap hari, setiap pagi, Mas Fadli ini bagus nggak? Mas Teguh ini bagus nggak? Apakah ini harus diambil? Apakah jangan? Oke, nanti kita lihat, kita approve satu-satu. Yang ini oke ambil buat NFC VIP, yang ini buat publik, yang ini kita ambil sendiri aja deh, soalnya terlalu agresif misalnya seperti itu. Oke? Nah, itu langsung dikerjain sama tim order taker. Order taker ini masang pending ordernya ke akun. Masuk 1, 2, 3 pending order, dan dia bertanggung jawab. Kalau harus di-cancel, dia harus cancel. That's it. Nggak boleh mikir order taker. Yang mikir tim analis. Tim analis tidak tahu apakah hasil analisa mereka langsung profit atau langsung loss. Nanti reviewnya sebulan sekali. Jadi secara psikologis mereka sehat, tidak terganggu. Nah, untuk punya tim ini teman-teman perlu digaji, perlu punya alat kerja, yaitu laptop minimal atau komputer yang lebih besar untuk bisa melihat chart buat tim analis. Buat tim order taker perlu punya laptop, perlu punya koneksi internet, perlu punya akun. Ruang Trader ini jadi semuanya simple. Teman-teman bisa dari bahkan handphone kita aja bisa, teman-teman. iPad saya bisa, laptop saya bisa, PC juga bisa. Dimanapun teman-teman punya gadget, bisa. Oke. Rekomendasinya, apakah perlu di full auto, jadi kayak robot gitu ya, ada trading plan langsung otomatis pasang ke MT4 teman-teman semua, atau dipilih-pilih? Saran saya, kalau teman-teman sudah sedikit saja mengerti, sebaiknya pilih-pilih, supaya teman-teman bisa mengerti kenapa sebuah area diambil. Kalau mau full auto, ya boleh juga sih, cuman ada resikonya, teman-teman tidak tahu alasannya kenapa. Ya kalau resikonya ditanggung penumpang, saya tidak bisa larang juga gitu ya. Go for it, bebas-bebas aja gitu, nggak apa-apa. Oke, jadi kalau punya kemampuan atau punya skill, sebaiknya dipilih-pilih, ya. Oke, itu aja kali ya. Satu lagi deh. Ini udah deh tadi deh, yang harga hampir nyentuh. Udah, saya pikir beberapa pertanyaan yang lain sudah pernah saya jawab. Satu lagi deh tentang scalping nih, ada yang menarik nih. Dari Yusuf_Parkh. Oke, dia nanya gini. Menurut Mas Fadli, bagaimana tipe trader scalping yang hitungan menit close profit? Apakah di NFC ada? Teman-teman gini, ketika kita jadi scalper, ngotakin diri status jadi scalper, teman-teman, scalping ini adalah orang yang masuk dengan keluar di market dengan durasi yang lebih singkat, dengan transaksinya lebih banyak dan lebih cepat, gitu. Nah, hitungannya nggak selalu menit, kadang-kadang sejam juga bisa nahan transaksi seorang scalper, gitu ya. Jadi, ada nggak kalau yang hitungan menit? Banyak, biasa aja, nggak apa-apa. Selama teman-teman tetap menggunakan risk yang baik versus reward-nya, selama teman-teman tetap menggunakan money management yang baik, lot-nya diatur dengan sehat gitu ya, nggak overload, itu diperbolehkan. Dan di NFC banyak, boleh, nggak apa-apa. Yang tidak kita perbolehkan adalah teman-teman kayak OP, 5 detik, biru, close. OP 10 detik kemudian biru, di close gitu. Jadi kayak, udah nih,
banyak banget transaksinya tapi dikit terus ngaku ya karena saya scalper. No, itu bukan scalper teman-teman. Teman-teman gambler namanya. Kebetulan profit. Jadi yang perlu teman-teman pahami, salah satu tipe itu aja adalah scalping. Yang lainnya banyak. Saya ceritain di kelasnya Forex First Class ada tuh. Di kelas Forex-nya NFC ada. Di FFC itu tentang tipe-tipe trading dan Anda sebaiknya pilih yang mana. Gitu ya. Oke deh, teman-teman, mungkin itu aja jawaban-jawaban dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman, sekali lagi, kalau teman-teman baru pertama kali tonton video-video di NFC, saran saya teman-teman subscribe supaya teman-teman dapetin notifikasi kapanpun kita upload video baru. Kalau mau dapetin semua notifikasi di videonya, di samping tombol subscribe itu, setelah diklik yang merah berubah jadi abu-abu, sampingnya ada tombol lonceng. Klik tombol loncengnya ya, supaya teman-teman dapat notifikasi di semua video yang mungkin akan kita upload besok, lusa, dan seterusnya. Oke, lebih cepat, lebih baik dapat manfaatnya. Kan gitu ya. Itu aja teman-teman, thank you. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. See you.